Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Aflah dengan NIM 240034095. Pada kali ini saya akan membuat video tentang tugas Pancasila mengenai bad practice and best practice dalam nilai profesi kedokteran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini saya membuat video yang berjudul Keadilan dalam Pelayanan, Analisis Etika Kedokteran dan Implementasi Pancasila pada kasus diskriminasi pasien jaminan kesehatan. Nah, secara singkat, kasus yang saya pilih ini menyoroti fenomena perbedaan sikap, penundaan tindakan medis, serta pengabaian hak informasi yang sering kali dialami oleh pasien dari golongan sosioekonomi tertentu atau pengguna jaminan kesehatan sosial seperti BPJS di rumah sakit. Nah, mari kita bedah latar belakang kasusnya. Kasus ini terjadi di sebuah fasilitas kesehatan sekunder, di mana seorang pasien sebut saja Tuan A masuk ke unit gawat darurat dengan keluhan nyeri akut di abdomen yang mengarah pada akut appendicitis. Nah, Tuan A adalah peserta BPJS Kesehatan kelas 3. Nah, aktor yang terlibat dalam kasus ini adalah dokter jaga UGD, dokter spesialis bedah, serta pasien dan keluarganya. Permasalahannya dimulai ketika dokter spesialis yang bertugas memberikan respon yang lambat setelah mengetahui status kepesertaan pasien. Penjadwalan operasi ditunda tanpa alasan medis yang jelas dengan alih kuota kamar penuh dan prosedur administrasi BPJS yang rumit. Lebih jauh lagi, saat pasien mengeluhkan nyeri hebat, edukasi mengenai rencana, tata laksana, resiko penundaan maupun hak-hak pasien tidak disampaikan dengan jujur dan transparan kepada keluarga. Pasien dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian selama belasan jam tanpa penanganan nyeri yang adekuat. Sementara pasien umum non-BPJS yang datang belakangan justru mendapat penanganan medis dan jadwal ruang operasi yang jauh lebih cepat. Nah, dari pemaparan tersebut, mari kita analisis bentuk bad practice atau praktik yang buruk yang terjadi. Dalam pelanggaran dan nilai profesi yang dilanggar itu yang pertama ada pelanggaran prinsip autonomy and justice. Nah, dokter mengabaikan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jujur mengenai kondisi medis dan alasan penundaan operasi. Ini melanggar aspek kejujuran dan akuntabilitas. Sikap membedakan kecepatan layanan berdasarkan status ekonomi melanggar prinsip justice. Dan Kode Ki pasal 2 yang menyatakan dokter harus memberikan pelayanan medis dengan kompetisi yang sama tanpa membedakan. Yang kedua, pelanggaran prinsip beneficient dan non-maleficient. Membiarkan pasien menahan nyeri akut tanpa penanganan segera berisiko menyebabkan komplikasi fatal seperti perforasi atau pecahnya usus buntu. Ini adalah bentuk kelalaian medis yang mencederai nilai empati, kepedulian, dan tanggung jawab profesional. Dampak yang ditimbulkan bagi pasien bisa mengalami penderitaan fisik akibat nyeri yang berkepanjangan dan meningkatkan resiko morbiditas atau kecacatan. Bagi keluarga, menimbulkan stres psikologi atau kecemasan hebat dan kerugian finansial, emosional akibat ketidakpastian. Bagi masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dan profesi dokter secara umum. Nah, secara umum menciptakan stigma bahwa orang miskin dilarang sakit. Nah, lalu bagaimana tindakan seharusnya dilakukan? Mari kita beralih pada analisis best practice. Tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai tenaga medis yang profesional, dokter harus menerapkan sistem triase yang murni berbasis pada kegawatan medis, bukan status finansial. Ketika Tuan A masuk dengan akut abdomen, dokter secara segera melakukan stabilisasi, memberikan terapi analgetik sesuai prosedur untuk meredakan nyeri, dan segera menjadwalkan tindakan operasi sito jika indikasi mendesak. Nah, jika kendala administrasi atau fasilitas kamar memang benar-benar penuh, dokter wajib melakukan komunikasi efektif, menjelaskan dengan jujur, penuh empati, dan memberikan solusi alternatif seperti menunjuk
merujuk pasien ke fasilitas kesehatan mitra terdekat yang memiliki kompetensi setara menggunakan ambulan transport yang aman. Nilai profesi dan manfaatnya, tindakan ini menerapkan nilai integritas tinggi, profesionalisme, empati yang mendalam, dan keadilan. Manfaat bagi pasien ini mendapat haknya untuk sembuh secara cepat, aman, dan bermartabat tanpa komplikasi. Nah, bagi masyarakat, memulihkan rasa aman publik terhadap keadaan sosial di sektor kesehatan serta memperkuat hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Nah, praktik kedokteran di Indonesia tidak boleh lepas dari ideologi bangsa. Kasus ini sangat erat kaitannya dengan minimal 3 sila dalam Pancasila. Yang pertama berhubungan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Profesi dokter didasarkan pada nilai kemanusiaan. Tindakan bad practice membedakan pelayanan, merendahkan martabat pasien sebagai manusia. Sebaliknya, best practice mencerminkan penerapan sila kedua, di mana dokter memperlakukan setiap pasien dengan adab yang luhur, menghormati hak hidup, dan memberikan rasa nyaman tanpa memandang kasta sosial. Nah, yang kedua itu berhubungan dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Ketimpangan dan diskriminasi pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat memicu kecemburuan sosial dan disintegrasi di tengah masyarakat. Ketika dokter menerapkan best practice, melayani seluruh lapisan masyarakat secara setara, dokter ikut serta dalam menjaga kohesi sosial dan merajut rasa persatuan. Karena setiap warga negara merasa diayomi oleh negaranya melalui tenaga medis. Dan yang ketiga yaitu berhubungan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini adalah muara dari kasus pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah hak mendasar warga negara. Praktik buruk menunda penanganan pasien, jaminan sosial secara sengaja bertentangan mutlak dengan sila kelima. Dokter yang berintegrasi harus memastikan bahwa keadilan distributif dalam pelayanan medis terwujud nyata di lapangan, sehingga keadilan sosial bukan sekedar retorika, melainkan hak yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Nah, sebagai kesimpulan dan refleksi pribadi, pelajaran yang berharga yang dapat diambil adalah bahwa menjadi seorang dokter bukan sekedar menguasai ilmu biomedis dan keterampilan klinis di atas kertas. Menjadi dokter di Indonesia berarti memegang amanah sebagai agen kemanusiaan yang berkarakter Pancasila. Sumpah dokter dan kode etik kedokteran bukanlah teks mati, melainkan komitmen hidup yang harus diaktualisasikan dalam setiap keputusan klinis, ketika di bangsal, di ruang operasi, dan lain-lain. Pancasila memberikan kita kompas moral agar pelayanan kesehatan yang kita berikan selalu inklusif, adil, dan beradab. Ketika kita memenuhi nilai Pancasila di dalam dada dan etika profesi di dalam pikiran, maka keselamatan dan kebahagiaan pasien adalah selalu menjadi hukum tertinggi. Demikian analisis video dari saya, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berbenah demi kemajuan dunia kedokteran Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.